Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Suherman saja. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung dan mengisi target harian ya, serta realisasi harian untuk kinerja ya, pada aplikasi Simas Ganteng atau aplikasi bkdbrebeskap.co.id. Baiklah, kita akan masuk ke aplikasi Simas Ganteng. Kita masuk akun kita, dan nanti kita akan mengisi target harian. Nah, ini sudah terbuka ya. Langsung kita menuju ke kinerja, kemudian target harian. Nah, di video sebelumnya saya sudah membuat untuk target bulanan ya. Nah, pertama-tama untuk target harian kita bagi dulu waktu pembelajaran ya. Misal karena saya mengajar sebagai guru kelas 5, nah saya buat contohnya pembagian waktu pembelajaran untuk kelas 5 selama 1 minggu ya, selama 1 minggu. Dan ini pembagiannya, yang pertama kita bagi ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, karena dipegang oleh guru agama Islam ini. Kemudian PJOK juga oleh guru PJOK. Dan ini matematika, karena matematika dipisahkan dengan tematik ya sekarang. Kemudian mulok provinsi ya, atau bahasa Jawa. Nah, ini pembagian waktunya untuk pendidikan agama Islam yaitu 4 jam pelajaran. Nah ini dalam 1 minggu ya, patokannya kita dalam 1 minggu. Untuk PJOK 4 jam pelajaran, untuk matematika 6 jam pelajaran, untuk mulok provinsi 2 jam pelajaran, untuk tematik ya, untuk tematiknya 10 jam pelajaran, maka jumlahnya 26 jam pelajaran ya. Ini khusus untuk kelas tinggi, kelas 5 dan 6 ya. 26 jam pelajaran, jadi lebih dari 24 jam. Nah, kemudian kalau setelah kita membagi waktu ya, membagi waktu pembelajaran, nah baru kita memasuki pembagian ke waktu ke dalam hari ya, hari dalam 1 minggu ya. Nah, ini dalam 1 minggu mulai dari Senin sampai Sabtu ya, karena 6 hari kerja. Nah, dari Senin, untuk Senin ini saya jadwalkan untuk pembelajaran agama Islam. Nah, sebanyak 4 jam pelajaran kita masukkan semua 4 kali 35 menit, karena 1 jam pelajarannya 35 menit. Sehingga sisanya itu dalam 1 hari full ya adalah 7 jam pelajaran. Nah, dikurangi pendidikan agama Islam 4, berarti sisanya tinggal 3 jam pelajaran. Nah, ini 3 jam pelajaran ini dipakai untuk pembelajaran tematik 1 jam, di 1 kali 35 menit. Dan karena di SKP itu ada khusus untuk guru kelas ya, khusus saya guru kelas ini ada membimbing kelas yang di Ampu, yaitu kita bagi waktunya ke 2 jam ya, 2 jam pelajaran, jadi 2 kali 35 menit. Nah, dari hari Senin, sebagaimana kita targetkan dalam target bulanan, dari Senin sampai Kamis itu adalah waktunya 360 menit ya, fullnya paling banyak itu 360 menit. Nah, sehingga sisanya untuk dipakai untuk menyusun administrasi, yaitu sebanyak atau selama 255 menit. Nah, sehingga total jumlahnya adalah 360 menit. Kemudian kita lanjut ke hari Selasa. Hari Selasa ini kita masukkan untuk pembelajaran matematika 3 jamnya di hari Selasa, jadi 3 kali 35 menit. Kemudian dilanjutkan pembelajaran tematik 4 kali 35 menit, jadi 140 menit. Kemudian sisanya menyusun administrasi 115 menit, jadi jumlahnya 360 menit. Kemudian untuk hari Rabu, pembelajaran matematik 3 kali 35 menit ya, jadi 105 menit.
Kemudian untuk pembelajaran tematiknya sama dengan hari Selasa yang 4 kali 35 menit, jadi 140 menit. Dan menyusun administrasi 115 menit, jadi jumlahnya 360 menit. Jadi matematika sudah masuk di Selasa dan Rabu. Kemudian kita lanjut ke hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini Nah, di hari Kamis itu kita masukkan pembelajaran PJOK, yaitu sebanyak 4 jam pelajaran, jadi 4 kali 35 menit. Nah, sisanya untuk pembelajaran tematik 3 jam pelajaran 3 kali 35 menit, karena biar satu hari Kamis itu adalah 7 jam pelajaran ya, jadi pas 3 kali 35 menit. Dan sisanya biar 360 menit pas, nah dipakai untuk menyusun administrasi sebanyak 255 menit. Jadi totalnya adalah 360 menit karena sebagian dipakai oleh guru PJOK. Jadi kita menyusun administrasi 255 menit. Untuk hari Jumat itu pembelajaran tematik 4 jam pelajaran 4 kali 35 menit, jadi 140 menit. Kemudian membimbing ekstrakurikuler, karena di SKP itu ada membimbing ekstrakurikuler ya, bimbingan ekstrakurikuler sebanyak 2 jam pelajaran kali 35 menit sama dengan 70 menit. Nah, sehingga untuk hari Jumat pas ya 210 menit di waktunya. Kita lanjut ke hari Sabtu. Nah, untuk hari Sabtu ini kecuali minggu kedua dan minggu ketiga ya, karena di minggu kedua dan ketiga itu ada kegiatan PGRI dan kegiatan kepramukaan. Nah, untuk Sabtu biasa ya, Sabtu hari biasanya itu adalah pembelajaran mulok sebanyak 2 jam kali 35 menit sama dengan 70 menit. Kemudian untuk pembelajaran tematiknya 3 kali 35 menit, jadi sama dengan 105 menit. Dan untuk menyusun administrasi sebanyak 125 menit, maka jumlahnya 300 menit. Ini untuk hari Sabtu. Dan untuk hari Sabtu minggu kedua itu adalah pembelajaran muloknya kita bagi ke 2 jam pelajaran 2 kali 35 menit sama dengan 70 menit. Kemudian pembelajaran tematik 1 kali 35 menit sama dengan 35 menit. Dan dilanjutkan dengan kegiatan aktif PGRI yaitu 195 menit, jadi jumlahnya pas yaitu 300 menit. Itu untuk minggu Sabtu minggu kedua. Untuk Sabtu minggu ketiga itu ada kegiatan aktif kepramukaan, jadi pembelajaran mulok 2 jam 2 kali 35 menit. Kemudian pembelajaran tematiknya 1 kali 35 menit sampai 35 menit. Dan kegiatan aktif kepramukaannya 195 menit, jadi jumlahnya 300 menit. Nah, untuk kegiatan aktif PGRI ini bisa juga KKG ya, atau kegiatan KKG. Nah, ini khusus untuk minggu kedua dan minggu ketiga, karena di SKP-nya ada kegiatan aktif PGRI dan kepramukaan. Nah, setelah kita bagi waktu selama 1 minggu ya, kemudian kita isi ke target harian. Nah, misalkan ini saya akan mengisi target harian tanggal 8 September 2021, yaitu tepatnya hari Rabu ya. Nah, setelah kita buat pembagian waktu ini, dengan gampangnya kita bisa memasukkan ini, kita tinggal masukkan ke fokus ke hari Rabu. Nah, di hari Rabu adalah pembelajaran matematika ya 3 kali 35 menit sama dengan 105 menit. Kemudian pembelajaran tematik 4 kali 35 menit dan sisanya menyusun administrasi. Nah, maka kita masukkan, kita klik tambahkan, kemudian pilih kegiatannya itu merencanakan dan melakukan pembelajaran. Dan selanjutnya kemudian kita klik, kemudian isi di uraian yaitu nah ini di hari Rabu yaitu pembelajaran matematika. Kita isikan saja pembelajaran matematika. Nah, untuk target kuantitas yaitu 1. Kita ketik saja 1 di target kuantitas, 1 laporan ya. Pilih laporan ini. Untuk
satuannya pilih laporan. Dan untuk target waktu, nah kita lihat lagi di sini. Nah, kita sudah bagi waktunya yaitu 3 kali 35 menit ya, sama dengan 105 menit. Nah, jadi lebih gampang. Klik simpan. Nah, setelah tersimpan, kemudian kita klik tambahkan lagi untuk melanjutkan. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu pembelajaran tematik sebanyak 4 kali 35 menit. Pilih merencanakan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Uraiannya yaitu pembelajaran tematik. Target kuantitasnya 1 laporan. Dan untuk target waktu, nah, ini tema, misalkan pembelajaran tema 2, misalkan ini targetnya 1 laporan. Kemudian untuk target waktunya kita lihat lagi di sini. Nah, Rabu yaitu pembelajaran tematik 4 kali 35 sama dengan 140. Kita ketikkan 140. Nah, kemudian klik simpan. Nah, setelah tersimpan, nanti tinggal ada satu lagi yaitu menyusun administrasi biar pas hari Rabu adalah 360 menit. Tambahkan lagi. Klik tambahkan, kemudian pilih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nah, ini pilih merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kemudian uraiannya, nah kita masukkan seperti yang sudah kita bagi. Nah, tadi adalah pembelajaran menyusun administrasi ya, menyusun administrasi kelas dengan target kuantitas 1 laporan. Dan target waktunya, nah ini kita lihat adalah 115 menit. Jadi pas 360 menit semuanya totalnya untuk hari Rabu. Kemudian klik simpan. Nah, setelah tersimpan, jadi totalnya untuk hari Rabu ini 360 menit. Jadi sesuai target bulanan ya. Kemudian kita realisasikan di realisasi harian. Muncul seperti ini, kita tinggal klik aksi saja ya. Di realisasi ini kita tinggal mengklik aksi yang centang hijau ya. Nah, setelah muncul seperti ini kita realisasikan. Jadi jumlah realisasinya 1 laporan seperti di target harian tadi, 1 laporan, dan realisasi waktunya sesuai target jadi 105. Kemudian klik simpan. Nanti centang hijaunya akan berubah jadi merah. Ini tandanya sudah direalisasikan. Kemudian selanjutnya juga ini sama, kita klik aksi. Nah, kemudian kita masukkan jadi sesuai target harian. Jadi 1 laporan, waktunya 140 menit. Nah, kita klik centang hijaunya dan kemudian kita isikan ya di jumlah realisasi yaitu 1 laporan dan realisasi waktunya 140. Kita klik simpan. Nanti akan centang hijaunya berubah jadi merah. Ini tandanya sudah direalisasikan. Kemudian satu lagi, menyusun administrasi kelas, kita klik aksinya. Kemudian kita isi jumlah realisasi 1 laporan. Dan untuk realisasi waktunya yaitu sisanya yaitu sebanyak 115 menit ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi centang hijaunya sudah merah semua. Ini tandanya kita sudah realisasi harian. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.